Jadi kan sebetulnya kalau kita lagi cekcok sama istri, anak susah diatur, itu kan kuncinya sebetulnya setannya. قد أفلح المؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame lagi. Ini ya kadang dak-dikduk juga nih kan, nih bikin materi-materi yang luar biasa nih. Saya cuma yang biasa. Oh, salah. Biasa. Ya namanya perjuangan itu harus ada dak-dikduk der. Kalau enggak Ini sebelah sini. Kalau enggak lu teper aja tidur aja. Saya demen nih. Kayak orang. Udah siap, tapi udah siap. Oh, insya Allah. Udah di jalan Allah. Saya udah siap, kita mau buka ini. Oh iya. Mau ada. Ustaz, Masya Allah. Pelan dong Ustaz. Ya. Bener nih, gue kalau udah sama Ustaz takut juga ya kan. Kalau mau ngeri enak. Bener. Iya. Udah. Kok kedengeran nih, Bib? Rumah suara gue pelan. Jangan dekat. Gue kasih. Oke deh, untuk gantung mic kali ini nih kita kedatangan Ustaz. Iya, benar. Oke. Iya, oke. Kita panggilkan. Siapa? Ustaz Dani Abdul Karim. Masya Allah. Fadol Ustaz. 1, 2, 3 ayo gantung mic. Ngomong apa? Kok saya jadi tegang kayak gini? Emang kalau di bagasinya sama di bagasi beda? Nah, ya, jangan terlalu. Nah, Kayak lebih enak di mimbar ya. ini tantangan baru, Ustaz. Oke. Iya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini yang pertama saya ucapkan terima kasih banget ini kepada media dakwah Likipat ini, Masya Allah. Tapi jujur saya tegang ini. Kalau di mana? Di masjid itu ngisi khotib atau apa mungkin lebih biasa gitu. Tapi kalau kumpul dengan anak-anak muda ini, Masya Allah. Ya sebenarnya ya kita banyak berharap juga ya Insya Allah. Bagaimana anak-anak muda bisa berkreasi gitu ya. Karena memang di zaman yang penuh fitnah ini banyaknya ya cobaan bagi kaum muslimin khususnya di negara Indonesia ini. Bahkan di belahan. Kalau tadi sudah banyak disinggung. Mungkin lebih baiknya kalau ada pertanyaan gitu ya lebih rileks karena saya mau menyampaikan sesuatu tentang ya luar biasa. Bahkan yang tadi dari murtad ya, orang yang murtad, terus kemudian ada lagi pawang, kemudian ada lagi gonggongan anjing, banyak sekali itu ya permasalahannya. Tapi sebetulnya memang ini sudah ditakutkan oleh Nabi kita sebetulnya. Itu dalam surah Al-Furqan itu jelas wa qala ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana majura. Bahwasanya ya Allah, yang saya takutkan adalah nanti umatku itu banyak yang mengacuhkan Al-Qur'an. Sebetulnya mengacuhkan Al-Qur'an bukan cetakannya ndak ada atau moto mushafnya makin langka, bukan, tapi memang nilai-nilai Qur'annya sudah hilang bahkan dari para penghafal Qur'an itu sendiri. Jadi Al-Qur'an yang diajukan orang yang jauh dari nilai Al-Qur'an. Mungkin kalau cetakan Al-Qur'an makin banyak. Maka sekarang banyaknya orang menghafal mushaf bukan menghafal Al-Qur'an. Ya, karena memang Al-Qur'an ini luar biasa ya, ditakuti betul. Bahkan kata orang-orang kafir, qala alladziina kafaru la tasma'u bihadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlabun. Kunci mau menang untuk kalau kita mau menang untuk melawan Islam, jangan dengerin Al-Qur'an dengan baik-baik. Ini dalam Al-Qur'an. Jadi maksudnya ini woro-woro bagi orang kafir. Kalau mau mengalahkan Islam itu ya harus jauhkan diri dari Al-Qur'an. Mereka dijauhkan dulu. Bahkan disebutkan la tasma'u bihadzal Qur'an. Jangan betul-betul dengarkan Al-Qur'an ini. Tapi dibuat ricuh Quran ini supaya kita bisa menang. Maksudnya supaya orang kafir itu bisa mengalahkan umat Islam. Itu kunci di Al-Quran. Bahkan kalau Ibnu Abbas mengatakan sendiri, kalau kita nggak mau tersesat, wa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Kalau kita nggak mau tersesat, ikuti Al-Quran, ikuti petunjuk Nabi, maka kita tidak akan tersesat dan sedih atau kecewa. Nah, tapi sebaliknya, waman a'radu an dzikri di dalam surat Toha itu, barang siapa yang kita lalai dari Al-Quran gitu ya, anak-anak kita jauh dari Al-Quran, ya walaupun sebenarnya Al-Quran bisa dikemas macam-macam ya, bisa ya pembelajarannya yang mengasikkan ya, karena memang bahaya kalau
Apalagi tadi jangan mau dihapus ya. Mau dihapus. Ya 300 kata dalam Al-Quran. Karena memang gini, ya kalau jauh dari Al-Quran itu mudah sekali disingkirkan kaum muslimin. Nah, kalau menghapus, karena gini, mereka tahu Al-Quran itu Allah yang jaga langsung. Ya, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Allah yang nurunkan Al-Quran, ya Allah yang menjaga Al-Quran. Nah, bagaimana merusaknya? Sebetulnya sudah rusak lama ini. Bahkan 2015 itu ada tesis yang menggugat keautentikan wahyu Tuhan begitu. Jadi ternyata Quran itu dirusaknya itu dari dalam, dari tafsirnya, dari cara berpikir secara liberal itu dari situ dirusak. Sehingga kalau untuk merubah ayatnya susah gitu. Karena nggak seperti Injil atau Taurat atau lain sebagainya yang sudah banyak perubahan. Dia selalu otentik ya, setiap zaman itu mujizat dari Al-Quran. Nah, orang yang jauh dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Nanti hidupnya itu sempit. Nah, itu cirinya nanti. Orang yang nggak dekat dengan Al-Quran itu hidupnya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dibangkitkan dengan keadaan buta. Nah, orang ini protes mesti kan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Loh, kenapa kok buta? Telan dulu kamu bisa melihat. Nah, itu makanya kadzalika atatka ayatina wa kadzalika yauma tunsa. Dan disitulah hari dimana kalian tuh lupa memang apa yang kalian telah lakukan, apa yang telah kalian perbuat. Jadi sekarang kita akan digiring. Kita semua ini sudah mulai digiring jauh dari Al-Quran. Ya, jadi jauh dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu ya huda, ya, sebagai petunjuk, busyra, kabar gembira. Banyak sekali ya, bahkan syifaan, obat dan lain sebagainya. Nah, dari Al-Quran inilah nanti muncullah generasi-generasi yang hebat. Gitu. Tapi ini sekarang lagi dijauhkan kita dari Al-Quran. Banyak tadi konspirasi-konspirasi seperti memindahkan hujan. Jadi ingat dulu tahun 2016. 16 atau 17 ya. 16 tahun tidak salah. Akhir saya punya murid pertama di pesantren. Saya mendirikan salah satu pesantren yang saya dirikan itu di Jawa Barat. Itu saya nggak sebut kotanya gitu ya. Murid pertama saya adalah pawang hujan. Datang ke saya umur 42 tahun, belum menikah. Dan qadarullah ketika menghafal dia berat sekali. Ini cerita yang sahih, yang benar ya, karena saya yang ngajari beliau gitu. Susahnya ngafal Quran, tapi dia bisa lewati, ya, lewati sampai tibanya juz 30 dia sudah selesai. Alhamdulillah. Walaupun itu masih nyambi jadi pawang. Maka saya tidak bisa langsung tegas karena dia ada belajarnya tinggi. Nah, nanti kita lihat endingnya. Setelah itu saya dekati terus. Ini murid pertama ini di Subang, ya, yang harusnya. Kata nggak disebut kotanya. Oh, iya. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi Awan masih. Tapi nggak di. Tapi nggak denger kan? Iya. Tapi nggak disebut pondoknya ya. Aman, aman. Sudah luas. Iya. Ya udah nggak disebut. Ya, di Pondok Islahul Ummah itu enggak, karena memang pondok itu kita dirikan Islahul Ummah mengislah umat. Masya Allah, tapi beliau itu orang yang luar biasa. Orang luar biasa. Jadi ketika itu dia belajar sampailah dia selesai juz 30 atau juz amma kita bicara. Kemudian masuklah ke juz yang berikutnya 29. Terus dia menghafal sampai ketemu surat Al-Jin. Masya Allah. Ternyata ketika itu dia izin untuk tidak masuk karena sakit berat. Dia masuk sampai beberapa hari tidak. Dia izin maksudnya tidak masuk sampai beberapa hari. Dan kemudian saya jenguk. Ternyata beliau sedang ya menggigil sakit gitu ya. Nah, ketika itu saya suruh bilang tinggalkan itu. Ya, pawang-pawangan itu tinggalkan. Insya Allah ada pekerjaan yang lain. Dari situ mulai dia berusaha untuk tidak ikut ya, walaupun dia terkadang masya Allah bayarannya diundang sekian, dia curhat begitu karena saking kita dekatnya. Dan qadarullah dia mampu meninggalkan itu sedikit ya. Kalau untuk hadir, tapi dia tidak memawangi, dia hadir saja masih. Sampai tatkala itu selesai ya, juz 29 yang tadinya sempat sakit ngapal surat Al-Jin, masuk ke surat berikutnya ketemu surat Muhammad lagi, sakit lagi. Ya. Setelah itu dia tobat dari pawang hujannya. Masya Allah. Dan alhamdulillah kabar baiknya.
di negeri yang jauh sana maksudnya. Ya masih di Indonesia sih, cuma ini biar agak keren gitu. Ya. Ada kabar ternyata beliau menikah mendapat jodoh. Alhamdulillah istrinya soleha dan jauh masih muda di bawah dia karena beliau berarti umur 44 waktu itu, berarti sudah menikah dan memiliki anak yang cakep ya, seorang laki-laki, dan semoga itu yang soleh ya. Jadi keluarga yang dia dambakan dari dulu ya, bahkan orang-orang yang menyayangi dari dulu, yang dulunya dia tidak dipedulikan siapa-siapa, sendirian gitu ya, mungkin hanya ya itu kalau orang sendirian ya temennya setan ya, makanya komunitas begini penting. Akhirnya semua luar biasa dekat, sayang sama dia. Nah, ini pelajaran besar. Bahwasanya ternyata terkadang kita keliru, itu tidak sadar gitu. Bahwasanya apa yang kita lakukan itu benar. Padahal yang kita lakukan terkadang malah menyesatkan kita ketika kita jauh dari Al-Quran. Kembali ke Al-Quran. Ya sebetulnya itu saja, Pak. Ya lebih ke Al-Quran karena memang prinsip saya kalau kita dekat dengan Al-Quran, ya Allah ngasih petunjuk, ya Allah ngasih petunjuk. Kalau kita jauh dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitan. Jadi ya kita akan dekat dengan syaitan. Ya, maka kalau kata Utsman bin Affan, lau tahurat qulubuna lamma sabiat min kalamillahi azza wajalla. Kalau kita hatinya bersih saja hatinya, pasti tidak akan merasa kenyang untuk membaca Al-Quran. Ya berarti ya kita masih sebentar lagi bulan Ramadan, Syahrul Quran. Dari bulan Sya'ban ini sudah dekat sama Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan mushaf ya. Kalau mushaf itu yang kita pegang gitu ya. Tapi kalau Quran itu lebih ke nilainya. Nah kalau dulu tuh ya Ibnu Mas'ud kan pernah bilang begitu ya. Inna sa'ubu alaina lihifdil fadil Quran. Ini sekelasnya Ibnu Mas'ud nih, sahabat yang luar biasa nih. Ya Allah, kami dulu disusahkan menghafal Al-Quran. Ini sahabat nih. Wasahul alaina al-amalu bih. Tetapi Allah mudahkan kami untuk beramal Al-Quran. Tetapi wa anna memba'dana, nah ini yang PR-nya gitu ya. Wa anna memba'dana, tapi nanti ada generasi setelah kami. Sahula alaihim lihifdil fadil Quran. Akan dimudahkan hafal Quran. Nah, makanya ada hafal Quran sebulan, 2 bulan, 1 tahun ya. Wa sa'uba alaihi al-amubli, tapi akan dipersulitkan untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi ini ngeri juga gitu berkata Ibnu Mas'ud, ini profesor ya Al-Quran ya. Luar biasa. Ya, ini introspeksi buat kita semua. Quran itu nilainya, biarpun kita pakainya gaul, yang penting kalau kita peduli dengan Islam, kayak seperti mungkin kita berdakwah ini banyak tantangan seperti tadi ada ejekan dari kanan, ejekan dari kiri. Nah itu bismillah lah, jangan sampai menjadi setan akhros, setan yang bisu. Ya itu, jadi kalau setan bisu cirinya ada kemungkaran, diem aja, seolah-olah nggak tahu. Jadi sebetulnya ya kalau hadis Rasul sudah jelas itu riwayat Imam Muslim itu kan, kita ramikum mungkaron fayughir, pertama dengan ya biaidihi dulu, kemudian dengan lisannya, baru dengan hati. Ya dengan daki wadalika ataful iman. Paling lemah itu ya dengan hati, ya berdoa. Jadi jangan diam kalau dengan ada kekeliruan, kita sayang dengan Islam, kita sayang dengan negeri ini. Ya apa yang kita bisa? Kalau Allah dalam surat Al-Isra itu menyebutkan kul kullu ya'lamu ala sakilatih. Kul kullu ya'malu ala sakilatih. Jadi kita itu ya beramal menurut skill-skillnya masing-masing. Kita beramal, ada yang kuat puasanya, kita beramal dengan komunitasnya, ya dengan yang kita bisa gitu. Kan nggak semua sahabat itu ahli di semua ini ya, ahli di semua bidang. Ada beberapa sahabat yang mungkin ahli di semua bidang, tapi tidak semua. Ada yang dia ahli tahajudnya, ada yang dia merutinkan dengan sholat sunnah 2 rakaat pada wudhu, itu yang bisa menjadikan ahli surga. Jadi skillnya kita di mana? Nah, sebetulnya tujuannya adalah ketika nanti kita dibangkitkan, kita bisa berhujjah. Tatkala negeri kamu begini, oh ternyata saya sudah memberikan apa yang engkau sampaikan dalam Al-Quran, dalam hadis. Setidaknya ada hujahnya gitu ya, ada hujahnya. Apalagi para penghafal Quran nih, kalau pada diem aja, wah insya Allah minimal ya. Karena kan jelas sekali ya kata Rasulullah itu, Al-Quran itu hujatul laka au alaika. Bisa menjadi hujah. Oh ini Quran ini, oh Allah dia yang bacaku, Allah dia yang menghafalku. Tapi bisa au alaika, yaitu mengadab. Jadi Quran mengadab pembacanya, Quran mengadab penghafalnya. Ketika apa ya? Ketika kita jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Ya alhamdulillah Quran sekarang sudah banyak dikemas dengan metode, dengan
kajian yang bagus seperti ini, tinggal nanti nilai Qur'annya itu apa, disampaikan nilai Qur'annya seperti apa, tentang tadi kesyirikan dan lain sebagainya. Ini luar biasa nih, tentunya daripada anak-anak sekarang di pinggir jalan bisa joget-joget dengan HP-nya gitu ya. Nah sekarang daripada itu ya kita lihat mengemas dengan baik untuk kalangan anak-anak muda. Nah ini luar biasa sekali. Mungkin itu ada yang ditanyakan. Wah, Masya Allah nih. Nih. Ya. Iya. Oke. Coba Ustaz, saya mau minta ujangan. Ujangan. Pesan deh buat anak-anak muda gitu, Ustaz. Iya. Supaya kita nih yang lagi begini nih bisa semangat, Ustaz. Biar nggak kendor, kencang lagi gitu. Kok nggak ada kerjaan. Itu dijawab. Ya. Untuk apa ya, menjaga semangat gitu ya, menjaga semangat istiqomah, apalagi istiqomah luar biasa itu. Susah berat ya, Ustaz ya? Ya, istiqomah. Istirahatin nggak mau istirahat, Ustaz ya? Ya, istiqomah itu berat. Makanya perintahnya kan aman nabila sumastaqim. Jadi setelah kita beriman kemudian beristiqomahlah ini. Bahkan ya, surat Hud itu ada ayat tentang istiqomah yang membuat di dalam hadisnya itu Rasulullah beruban. Ternyata ayat itu tentang istiqomah gitu. Kan Rasulullah itu kalau kita lihat kitab Syama'il Muhammadiyah itu karangan Imam At-Tirmidzi itu kan, itu full itu tentang jari-jarinya Rasulullah, tangannya semua dibahas. Itu Syama'il Muhammadiyah. Nah itu ubahnya Rasul itu hampir tidak kelihatan. Jadi hanya beberapa helai. Nah ubahnya itu ketika memikirkan surat Hud dan ayatnya itu tadi. Ayatnya tentang keistiqomahan. Jadi tentang keistiqomahan dan tentang beberapa ayat surat yang lain, tetapi tetap dengan keistiqomahan. Karena istiqomah itu berat sekali ya. Caranya bagaimana? Ya tentunya dekat dengan Al-Quran, mesti nggak jauh-jauh. Kalau dengan saya pasti ada Al-Qurannya lah. Yang kedua sama teman-teman yang sejalan. Ini penting, soleh ya. Kalau yang untuk menjaga. Karena para sahabat juga ya demikian ya, para sahabat luar biasa. Mereka digembleng untuk sebuah peradaban yang hebat ya. Jadi kalau sekarang bicara sistem, nah sebetulnya jangan sistem dulu lah, SDM-nya dulu lah. Karena Rasulullah itu nggak main-main ya, itu nyiapkan berapa? 13 tahun kan. Jadi lebih lama gitu fase di Mekahnya dibanding di iya. Karena memang SDM itu lebih penting. Dan itu nggak berbicara tentang dibebankan syariat, dia iman. Baru nanti 2 Hijriah atau langsung jihad, langsung puasa jihad. Jadi pas langsung final gitu, masyaallah dia jadi siap gitu. Coba kalau ini melempem kurang, kadang absen, kadang itu ya. Ini nggak jadi itu, nanti nggak jadi ya tonggak peradaban di Madinah gitu. Tapi ternyata dari situ, karena nggak ada yang instan, begitu nggak ada yang instan. Berarti asupan rohaninya ini yang mesti didahulukan ya? Betul. Nah, paling bagus itu membaca sirah nabawiyah, tentunya sirah nabi atau para nabi-nabi. Kan asyadul bala, karena seberat-beratnya ujian adalah para nabi dan rasul. Atau bisa jadi para sahabat. Atau seorang khalifah dibaca. Bahkan khalifah Umar bin Abdul Aziz tahu sendiri kan, kalau Masya Allah itu dijuluki khalifah kelima, padahal jauh lebih dari Ali ke bawah itu jauh, tapi khalifah kelima karena memang memperbaiki tatanan masyarakat kaum muslimin ketika itu. Ya ini kalau kita lihat biografi mereka itu, khususnya pribadi saya agak malu gitu ya. Walaupun bedanya cuma sedikit ya, kadang mereka sedikit makan, kita sedikit makan gitu. Sedikit tidur mereka, kita sedikit tidur, kan bedanya sedikit gitu. Cuma sedikitnya bahaya gitu. Kalau keterusan ya itu kita terkadang malu gitu ya. Dari Usama bin Zaid 16 tahun 17 tahun mimpin jadi panglima perang. Tentunya bukan karena ya kamu kecil-kecil mimpin, bukan. Itu karena memang kecil dia ya, diriwayatkan itu instingnya itu tinggi dan kepedulian terhadap Islam itu loyalnya luar biasa. Bahkan tidak mungkin loh, beliau masih remaja, masih muda, mimpin sahabat senior gitu. Nah ini banyak sekali yang kita bisa ini kan dari para sahabat. Ya bagaimana itu bisa dikemas di zaman sekarang. Gitu ya Mas. Gitu.
Udahlah deh. Pertanyaan saya Ustaz. Ya, ya semoga kita bisa istiqomah ya, dimatikan ke dalam surga ya Allah dan ke dalam keistiqomahan, keimanan. Jangan sampai kita terlepas dari yang namanya iman ini, karena nikmat yang terbesar itu iman. Setelah iman adalah apa? Nikmat terbesar setelah keimanan adalah ayo adalah adalah teman seperjuangan, teman soleh, teman yang soleh. Jadi diikat betul. Tapi memang susah ya, sama berteman sama orang soleh susah nggak? Iya, kadang-kadang saat. Ya karena makanya gini. Kalau kita lemas diituin dulu, pecutin. Iya. Orang muter-muter. Bukan hanya kita, Allah itu Allah itu sampai negur ya kepada Nabi kita Rasulullah itu, wasbir nafsaka ma'al ladzina itu udah sering diulang itu. Jadi udah sabarlah kamu sama orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Sama orang yang dia mengharapkan ridho Allah hidupnya. Udah sabar sama orang gitu, karena kan perlu kesabaran ya. Karena kan semua al-akhilla itu kan semua orang yang dekat itu ya. Itu jadi apa? Jadi musuh. Aduun illal muttaqun. Ya, jadi musuh kecuali betul-betul orang yang bertakwa. Jadi kalau bertakwa nanti yang di akhirat berteman lagi. Tapi kalau al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun. Jadi ya kalau kita dulu di dunia akrab, tapi kalau nggak bertakwa nih, ya di akhirat nanti saling ya. Dari juz 8 itu ada yang ente saya gini gara-gara itu tuh pendahulu kita, pendahulu salah siapa ngikutin kita gitu. Nanti begitu ya kalau di gambaran di Al-Quran begitu. Jadi karena memang setan kalau habis menyesatkan dia pergi begitu. Ini tugasnya. Makanya setan ya, pasti jadi kambing hitam pasti. Jangan kasihan lah. Karena orang kasihan setan gak ada temennya, enggak. Pokoknya dia setan ya aduun ya. Langsung yang nyata. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Setan itu nyata bagi kamu dan ambillah sebagai musuh. Itu saja. Jadi kalau ibu saya sih doanya cuma satu untuk saya tuh. Dari dulu sampai sekarang sampai sudah akhir hayatnya itu ya, almarhumah itu cuma satu deh. Jauhkan anak saya dari setan. Ya gitu aja. Saya minta doang mas saya bisa. Imron memiliki istri dan kemudian melahirkan anak yang luar biasa ini Maryam, dan melahirkan lagi Isa, dan luar biasa. Doanya itu satu ya. Jauhkan itu di surat Ali Imran ayat 30 kalau nggak salah, atau ayat 31-nya itu. Tapi nanti bisa di cross check ini soalnya saya nggak ini. Bukan sebelah kanan di bawah. sebelah kiri di sebelah sini juz 3. Ya juz 3 sebelah cuma ayatnya kurang ini. Nah, itu doanya itu adalah dijauhkan dari setan, Walamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa walamma inni u'iduha bika. Jadi doanya ini u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku berdoa kepada Allah dan untuk keturunanmu agar dijauhkan dari setan. Itu doanya ibunya Maryam. Dan kemudian diamalkan sama juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan berdoa untuk anaknya, a'idzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamma. Diamalkan juga dengan Nabi kita Nabi Muhammad untuk cucunya Hasan dan Husain. Sama seperti itu. Jadi kan sebenarnya kalau kita lagi cekcok sama istri, anak susah diatur, itu kan kuncinya sebenarnya setannya. Jadi ibu saya itu gak doa-doa, gak ya Allah ya tetap minta jadi anak yang soleh apa. Cuma yang gak pernah asen atau yang nomor pertamanya itu jauhkan dari setan. Karena kalau sesuatu kena setan itu udah pokoknya alim pun penghafal Quran pun kena sudah. Itu musuhnya. Jadi doanya itu aja almarhumah ibu dari dulu. Nah, ini mungkin bisa kita praktekkan ke anak-anak kita, ke keluarga-keluarga kita. Ya Allah, jauhkan keluarga kita dari namanya setan yang terkutuk. Nah, itu ya, luar biasa. Itu 36. ya ayat 36. Alhamdulillah. 36 ini itu. Soalnya tadi saya kurang yakin gitu. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Cukup. Ada pertanyaan nggak? Ya, sudah. Udah terjawab. Ini pertanyaan gue sama jawaban dari kita. Ya, jadi ya apa namanya? Semoga bermanfaat ini ya untuk yang semuanya ini. Ya kita nggak usah pakai majelis gak nih? Udah apa itu?
Ya kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifatul majelis. Alhamdulillah, subhanakallah, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Qul qul hadza astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.